dari cerita nubuat tadi kan lebih ekstrem kan kondisinya. Bayangin sistemnya mapan banget kan. Hanya persoalan satu orang saja itu bisa mengubah mindset banyak orang, dan itu memang perlahan-lahan, nggak laju berubah total gitu. Dan konsisten, istiqomah dia. Makanya kalau pada saat dia ditawarin, yang kalau bahasa abang tadi nggak boleh cemar dia kan, dia memang harus bersih dalam perkara tauhid tadi, dia kan nggak boleh cemar emang. Iya. Dia tegak lurus aja, nggak bisa nyampur-nyampur. Nah makanya menarik, orang idealis itu pasti kreatif harusnya kan. Nah bahkan dia harus mencari cara baru kan, gitu. Misalnya kayak kenapa aku exciting ya dengan satu eksperimen nih, temenku masuk dunia politik, ya bagiku itu eksperimen yang menarik gitu. Bisa nggak kita punya cara baru ya gitu untuk karena nggak bisa dong kita cuma bilang harus bersih tanpa uang, terus pakai apa kan gitu pertanyaannya. Ya kan kasihan juga loh Kita ngelarang orang di masuk ke ini tapi nggak ada pilihan. Iya, teman-teman gitu. kita idealis kan, bagus gini-gini masuk, terus kita biarin lah, istilahnya tinggalin aja, sudah rasa itu sono gitu kan. Misalnya. Itu bagiku juga kejam ya. Gitu. Dia ngasih solusi. Tapi juga kejam ya. Ada kan dia perlu dibantu mikir misalnya. Perkara mau nggak mau ya itu keputusan personal banget kan, konteks segala macam sih itu, ya nggak perlu dihakimi juga gitu. Tapi maksudnya itu bagiku aku exciting gitu, karena jangan-jangan ada cara baru yang bisa kita pikirkan bareng-bareng gitu kan. Gimana nih ngerubahnya gitu, pendekatan apa. Jadi kalau kita menolak uang, kita akan menerima apa gitu. Gitu ya. Aku nggak bisa bilang bahwa Pancasila jelek, titik gitu. Terus apa tawaranku kan gitu. Ya, nggak mungkin kosong kan. Ya, nah tawaran-tawaran itu kan yang pikir itu areanya terbuka ya untuk gagasan-gagasan baru gitu ya. Nah makanya jengkel tuh capek juga kalau ngadepin begitu, ketika kita bisa gagasan baru, nggak mungkin lah, nggak bisa, mana mungkin, gitu kan. Ya udah berhenti kan mikir ini gagasannya. Nah pertanyaannya begitu, ada nggak cara baru yang bisa kita tawarkan gitu, yang juga nggak bego-bego banget gitu loh. Iya. Kan memang rata-rata kesimpulannya orang yang mengandalkan uang untuk mendekati rakyat itu karena mereka tidak punya gagasan, pasti itu kan gitu. Makanya ambil jalan pintas. Ini jalan pintas untuk mendulang suara itu. Mereka tidak kreatif, mereka tidak punya ide baru, nggak punya tawaran. Makanya itu tadi kekhawatiran kalau tidak ditemukan gagasan baru, kemudian pasrah dengan cara itu, lama-lama orang-orang yang punya cita-cita untuk masuk ke situ saat ini dikuasai oleh pemodal, orang yang punya banyak uang lah ya. Mereka kan pesimis tuh. Dan pesimis itu menurut saya bukan pilihan. Makanya harus dicoba, tapi tidak boleh tunduk pada uang itu. Kalau kita nggak punya tawaran baru, kemudian kita ya pengekor aja kan. Iya. Semua orang akan melakukan itu. Nah makanya tadi misalnya menurut aku menarik ya, kita mulai coba ngeliat atau ngobrolin gitu tentang big data, tentang kerja-kerja sekarang yang influencer, youtuber gitu ya. Mungkin itu generasi di bawah kita sebetulnya kan. Nah tapi mereka tuh punya banyak ilmu atau yang bisa diadopsi atau dicuri gitu ilmunya gitu ya. Kita belajar dari mereka gitu. Karena terbukti itu memenangkan apa ya? Bisa jadi cara baru kan untuk sebenarnya udah dipakai kan. Neuroscience kan udah dipakai nih. Trump udah pakai itu apa namanya? Sebetulnya juga di Indonesia katanya beberapa pakai kan kemarin ya pemilu kemarin. Saya baca di buku ini ada salah satu kayak minimarket di Amerika Serikat, itu Walmart ya. Itu dia membaca big data tuh, cuaca, psikologi massa lah ya. Tapi lewat data, sehingga dia tahu apa yang harus dijual, apa yang diminati. Kan luar biasa memang. Yeah. Makanya saya juga belajar begitu. Kemarin ngobrol sama abang malam-malam tuh, saya cari tuh buku-buku itu. Ya karena dengan algoritma itu kan sebetulnya bisa gini tuh, didayaannya itu kan, itu real time. Jadi kita bisa tahu per malam ini, orang di kampung ini,
apa yang paling mereka takutkan, isu apa yang paling mengganggu mereka, misalnya marah mereka apa, sentimen-sentimen mereka apa, positif, negatif, kalau negatif kenapa, positif apa gitu. Kemudian big data yang mengerikannya, tapi sekaligus juga sebuah peluangnya itu kan karena dia menyentuh aspek paling emosional dari manusia. Nah, banyak ahli kayak Harari segala macam kan bilang begitu. Manusia itu sebenarnya nggak rasional, bukan rasional kok, kalkulatif apa segala macam. Nah, uang itu kan kalkulatif. Lu kasih 200, dia kasih gue 500, gue beli dia. Itu betul-betul kalkulatif. Ya kan? Nah, kalau menurut para neuroscience itu kan sebetulnya emosional. Jadi kalau dia ngerasa relate, tersentuh lah bahasa kita lama itu ya, tersentuh atau relate, punya kaitan dengan apa yang kamu bicarakan. Aku sedang misalnya terpengaruh dengan berita-berita KDRT-nya para artis gitu, ya kan? Terus kamu menyerang KDRT, nah nyambung tuh, relate, secara emosional. Aku lagi jengkel dengan isu itu, terpengaruh dengan isu itu gitu. Kok bicara soal itu? Makanya kayak Trump dia bilang soal apa imigran Meksiko apa segala macam gitu kan. Secara kalkulasi kerja pergerakan ekonomi mungkin nggak masuk akal. Emang dia peduli? Nggak peduli. Itu isu yang paling asik kok untuk menggali suara, itu isu yang paling asik kok gitu. Pakai aja, bilang aja gitu. Bikin border bikin pagar pembatas. Yang itu sinting banget kan. Lu gila aja negara dipagerin. Itu kan ada sinting ya. Tapi mungkin dia bangun panjang berapa gitu, tapi itu sebuah cara gitu menunjukkan pada orang bahwa ini isu kita nih gitu, isu bersama, common enemy gitu. Nah, mungkin kita bisa coba dengan cara itu sih, nggak tahu. Kalau kebayangin ya misalnya, kita ajak itu beberapa influencer, anak muda influencer di sini, kita belajar dari mereka. Gitu. Apa sih kunci-kunci kerja mereka gitu? Ya kan? Nah, jadi kalau kita menolak politik uang, kita bisa belajar dari mereka. Kita mau pakai politik apa nih? Gitu kan? Ada gagasan baru ya? Iya kan? Dengan cara apa, model apa gitu, tekniknya apa, triknya bagaimana gitu kan? Bukan untuk manipulatif, karena dunia udah begitu kan? Yang connecting lah ya. Iya. Orang kerasa, itu kenapa sekarang profesi copywriter kan mahal sekarang. Mahal. Karena dia hanya dengan berapa kalimat, nggak perlu panjang lebar kayak skripsi, ya kan, nggak perlu pakai makalah segala macam gitu, dia bisa bikin berapa kalimat gitu, itu bisa membuat orang bergerak, ngeklik likes atau kemudian ngeklik untuk shop now, beli sekarang, diklik, itu kan super power ya, powerful banget. Jadi kamu lihat hanya di layar kan ini nggak ada pengaruh apa sih dengan kamu. Kamu ngelihat nih misalnya postingan orang ya gitu ya, mau kau banting juga HP-mu kan nggak apa-apa juga gitu, nggak ada kekuatan pressure yang membuat kamu harus tutup perhatiin, ngeklik kan nggak ada, iya kan? Tapi karena secara emosional kamu tersentuh gitu ya, limbik itu kali ya namanya ya, jadi ada titik di kepalamu yang disentuh secara emosional gitu, kamu klik gitu, terus tergiring terus, oke, beli, lihat harganya segala macam gitu. Iya. Apa dia datang penjual itu datang ke aku sambil maksa-maksa beli. Ada senjata di belakang aku? Nggak ada. Gitu. Nah, itu kekuatan yang dipunyai sama para influencer. Yang mungkin menarik kalau untuk kita lihat, untuk kita jadi salah satu opsi ya. Nah, itu kan tadi nyambung kita mabian segala macam kan. Sentuh kan sebetulnya itu ya, emosi orang, dan orang merasa relate gitu. Sekarang itu kan kita disconnect ya, kita terputus. Siapapun yang maju kan nggak ada yang kenal juga. Iya. Ya kan, siapapun yang maju misalnya anggota dewan ini, terus pakai logika tipu-tipu. Jadi pasang banner sebanyak-banyaknya. Ya kan, padahal tahu bahwa banner itu nggak bekerja kok. Nggak bekerja banner, paling oh itu ya, iya banyak di mana-mana tuh fotonya misalnya gitu. Kemarin aku di Bandar Lampung jalan tuh, terus lihat banner banyak sekali gitu ya. Udah banyak banner ya? Kata Demokrat atau apa gitu ya. Jadi misalnya kayak Adit gitu, fotonya Adit, nama lengkap, terus dikasih keterangan, adalah anak kandung dari ini. Oh iya, iya. Tahu ya? Iya, tahu. Itu aku lagi nyetir mobil tuh aku mikir,
apa ya logiknya segitu memalukan. Kamu harus bilang bahwa kamu anak kandung gitu. Oh berarti ada anak tiri. Istrinya berapa kan gitu. Nggak, maksudnya apakah bekerja sih benar-benar kayak gitu, nggak tahu deh ya. Mungkin harus dicek lagi gitu ya. Kalau nggak bekerja buat apa lu keluar duit banyak banget. Sewa aja mungkin copywriter, bikin 2.000 akun misalnya ya, atau kan 300 akun lah, atau 100 akun misalnya gitu. Mungkin itu malah lebih powerful, jangan-jangan. Dan ongkosnya lebih murah kali. Iya, lebih murah. Misalnya lu bikin banner berapa, terus secara periodik kan, kemudian ngerusak pohon pula, ngerusak pemandangan pula gitu ya. Kalau kita lihat misalnya, Sosial. ya rekrut aja orang secara profesional maksudnya, influencer. Makanya bekerja dengan cara itu gitu. Tapi akhirnya juga sampai pada kesimpulan kita, orang yang menggunakan cara kayak gitu kan sebenarnya orang yang, menurut saya sih ya, orang yang tingkat kepercayaan dirinya tuh rendah banget ya. Gimana kok bisa gitu? Ya, dia harus ngedompleng nama bapaknya. Oh, yang tadi ya, Iya, maksudnya banner iya. gitu. Oh, bukan influencer tadi, bukan. Maksudnya gitu, yang tadi banner-banner pakai. Bukan. Termasuk yang pakai uang juga lah menurut saya. Iya. Tapi memang harus ada pilihan kalau nggak kayak gitu. Karena juga campur baur dengan rasa ketidakpercayaan publik terhadap para politisi kan. Pikir saya yang ngerusak itu juga. Jadi yang ngerusak justru politisi-politisi yang pada satu sisi tidak punya gagasan, tidak punya kepercayaan diri, kemudian ambil jalan pintas gitu kan. Akhirnya menjadi sistem yang mapan. Terbangunlah citra, nggak ada uang, lo nggak bisa nyalon. Nah, melawan ini kan, tapi ya memang harus optimis kan. Ya bisa lah nggak optimis. Tapi ya nggak boleh cemar kata Bang Taufik kan. Ya, pertanyaan kan yang menarik itu begini. Apakah perubahan itu mungkin? Itu dulu yang dijawab. Kalau kita nggak bilang, kita udah mantap, bulat, bilang bahwa nggak mungkin. Ya sudah. Ya percuma. Iya kan? Ya sudah, Iya. nggak apa-apa juga gitu ya. Mungkin kau benar, mungkin kan gitu ya, nggak apa-apa juga gitu. Tapi itu sudah menjelaskan gitu. Sudah cukup menjelaskan, kamu akan bagaimana, kamu akan jadi bagaimana gitu. Aku menjelaskan banget gitu. Perkaranya bukan kamu orang baik atau kamu orang jahat sih, bukan itu soalnya gitu. Kamu berterima dengan sistem yang ada, atau kamu memang mencoba membangun sistem baru. Gitu aja kan. Kalau kamu menerima sistem yang sudah ada, nggak peduli seberapapun baiknya hati kamu, seberapa pintarnya kamu, gitu ya. Ya kamu kan jadi sama. Iya. Nggak mungkin.